Konsep dasar akuntansi. Yang pertama, kesatuan usaha atau business activity, yaitu keuangan pribadi pemilik harus dipisahkan dari keuangan perusahaan. Jadi tidak boleh menggabungkan, hanya transaksi yang berhubungan dengan usaha. Yang kedua, kesinambungan usaha. Kesinambungan usaha yaitu dalam istilahnya going concern, yaitu diasumsikan bahwa perusahaan akan beroperasi secara terus-menerus dan berkesinambungan di masa depan. Jadi tidak ada peluang untuk melakukan pemutusan terhadap usaha, jadi harus mengasumsikan kesinambungan. Sehingga tidak ada niat atau kebutuhan untuk melikuidasi aset yang ada. Di setiap usaha asetnya harus terus bernilai. Yang ketiga, periode akuntansi, time period concept. Kegiatan bisnis dilaporkan untuk periode waktu tertentu seperti bulanan, kuartal, atau tahunan. Jadi setiap akuntansi periode memiliki periode tertentu, yaitu bulanan, tahunan, atau kuartal per 3 bulan untuk jelas mengevaluasi pada keuangan suatu perusahaan. Dan yang keempat yaitu adalah biaya historis, historical concept. Aset dicatat berdasarkan biaya perolehan asli, bukan nilai pasar saat ini. Suatu biaya atau aset dimiliki dari suatu perusahaan dicatat berdasarkan aset asli itu dibeli atau pada masa harga nilai suatu aset yang dilakukan pencatatannya, bukan pada saat nilai pasar saat ini. Yang kelima, prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognize principle. Di prinsip pengakuan pendapatan, sesama bidang usaha atau suatu perusahaan harus mendapatkan pengakuan atau recognize principle dari perusahaan lainnya atas keberlangsungan dari transaksi suatu perusahaan, yang mana pendapatan diakui tersebut berdasarkan pendapatan yang benar-benar direalisasikan atau penghasilannya sudah selesai dilakukan dengan transaksi yang diberikan, bukan saat uang diterima. Ketika suatu perusahaan memberikan jasa atau memberikan usaha dan setelah selesai dan telah diakui oleh klien dan telah selesai, maka baru bisa dikatakan pendapatan diakui. Yang keenam, prinsip memadankan atau matching principle, yaitu dipadankannya suatu periode dengan pendapatan yang terkait untuk mencocokkan pendapatan dengan biaya untuk memperolehnya. Prinsip memadankan ini berguna untuk menghitung bagaimana laba, untung, kerugian, keuntungan, laba rugi dari suatu perusahaan dengan mencocokkan pendapatan yang didapat oleh suatu perusahaan dengan berapa uang yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan untuk suatu bisnis. Yang ketujuh, keterukuran atau hanya transaksi yang dapat diukur dengan satuan moneter yang dicatat. Setiap transaksi harus jelas apa-apa saja yang bisa diukur, itulah yang bisa dicatat atau dimasukkan ke data di akuntansi. Keterukuran. Dan yang kedelapan, prinsip pengungkapan penuh. Semua informasi yang penting dan relevan diungkap dalam laporan keuangan sehingga penggunaan laporan keuangan dapat membuat keputusan. Definisi akuntansi. Akuntansi adalah proses sistematis yang meliputi pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas. Tujuan utama akuntansi adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat bagi pengambil keputusan, seperti seorang manajer, seorang investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi terbagi menjadi 4. Yang pertama, menyediakan informasi keuangan, yaitu memberikan data yang dapat diandalkan mengenai kondisi dan kinerja suatu entitas. Yang kedua, mendukung perencanaan dan pengendalian, yaitu membantu manajemen dalam merencanakan aktivitas dan pengontrol penggunaan sumber daya. Yang ketiga, memfasilitasi pengambilan keputusan, memberikan informasi yang diperlukan untuk evaluasi dan pemilihan alternatif keputusan. Dan yang terakhir, kewajiban hukum,
Tujuan dari akuntansi yang terakhir yaitu kewajiban hukum yang mana memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, jenis-jenis akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan fokus pada penyusunan laporan keuangan untuk penggunaan eksternal, mengikuti prinsip akuntansi yang diakui secara umum atau International Financial Reporting Standard atau disingkat IFRS. Yang kedua, akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial menyediakan informasi penggunaan internal oleh manajemen termasuk analisis biaya dan penilaian kinerja. Yang ketiga, akuntansi biaya. Mengkaji yang terkait dengan produksi barang, jasa, serta membantu pengendalian biaya. Yang keempat, akuntansi pajak. Mengelola kewajiban pajak perusahaan termasuk perhitungan dan pelaporan kepada otoritas pajak. Yang kedua, akuntansi manajerial. Akuntansi manajerial menyediakan informasi untuk penggunaan internal dan manajemen termasuk analisis biaya dan penilaian kinerja. Yang ketiga, akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengkaji biaya yang terkait dengan produksi barang, jasa, serta membantu dalam pengendalian biaya. Yang terakhir, akuntansi pajak. Akuntansi pajak mengelola kewajiban pajak perusahaan termasuk perhitungan dan pelaporan kepada otoritas pajak. Yang keempat, elemen dasar akuntansi. Elemen dasar akuntansi ada 5. Yang pertama, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang pertama, aset. Aset yaitu sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah selisih antara total liabilitas dan total aset yang mencerminkan hak kepemilikan atas aset suatu perusahaan. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan yaitu penghasilan yang diperoleh dari aktivitas bisnis. Dan yang terakhir, beban. Beban yaitu pengeluaran yang terjadi untuk menghasilkan pendapatan. Prinsip akuntansi ada 5. Yang pertama, prinsip entitas akuntansi, yaitu memisahkan transaksi pribadi dan bisnis. Yang kedua, prinsip kewajaran, yaitu informasi yang harus disajikan secara akurat, lengkap, dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, prinsip periodiritas, yaitu laporan keuangan disusun untuk suatu periode seperti bulanan atau tahunan. Yang keempat, prinsip kesinambungan, yaitu mengasumsikan perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, prinsip akuntansi akrual, yaitu pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Yang keenam, proses akuntansi. Proses akuntansi ada 4. Yang pertama, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan. Yang ketujuh, laporan keuangan utama. Laporan keuangan utama terbagi menjadi 3. Yang pertama, neraca, menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, laporan laba rugi, yaitu menyajikan kinerja keuangan selama periode tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas atau cash flow, menggambarkan aliran kas masuk dan keluar dari suatu perusahaan. Yang kedelapan, akun-akun dan kode akun dalam akuntansi. Akun-akun dalam akuntansi. Yang pertama, akun aset. Akun aset berawal dari kode 1 seperti aset kas yang dimulai dengan kode 101. Yang kedua, akun liabilitas yang diawali dengan kode 201 atau diawali dengan kode digit 2. Akun ekuitas diawali dengan kode digit 3. Akun pendapatan diawali dengan kode 4, dan akun beban diawali dengan kode 5. Yang kesembilan, pentingnya pemahaman akun dan kode akun. Pemahaman akun dan kode akun sangat penting untuk yang pertama, menganalisis kinerja keuangan, yang kedua, pengambil keputusan, dan yang ketiga, memberikan laporan keuangan. Tantangan dalam akuntansi. Tantangan dalam akuntansi yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan, yaitu menjaga agar laporan keuangan memenuhi standar yang berlaku. Yang kedua, perkembangan teknologi, yaitu mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Yang ketiga, manajemen risiko, mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan yang dapat mempengaruhi kesehatan perusahaan.
Yang terakhir itu kesimpulan. Akuntansi adalah disiplin. Akuntansi adalah disiplin yang sangat penting dalam dunia bisnis. Dengan memahami prinsip-prinsip dan proses akuntansi, perusahaan dapat mengelola sumber daya secara efektif, melakukan perencanaan dan pengendalian yang lebih baik, serta pengambilan informasi yang informasional.